Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pada kesempatan ini kita mengaji yaitu tata cara berjamaah bersama dengan imam, atau tata cara imam selaku imam bersama dengan makmumnya. Hadis yang kami ambil dari kitab Ibanatul Ahkam juz 1 Sohifah 18. Ibanatul Ahkam adalah syarah kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Ida amma nalikane dadi imam sapa ahadukum sapa salah suci ira kabeh anase menungso fal yukhaffif mongko becik ngentengno sira fa inna fihi mongko sak temene iku ing dalem anas asghira wonten bocah cilik wal kabira lan bocah wong tuwa lan wong tuwa wa dhaifa lan wong kang apes wadal hajati lan wong kang duweni hajat. Faida sholat nan mongko nalikane salat sapa wong waktau kali sucine wong fal yusolli mongko becik salata ya sapa fal yusolli mongko becik salata sapa ahadukum sapa wong kaifa hale kaya apa saat arep sapa wong muttafaqun alaih hadis Bukhari Muslim. Artinya hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah satu di antara kamu menjadi imam pada manusia, maka ringankanlah kamu menjadi imam. Artinya maka cepatkanlah kamu dalam melaksanakan berjamaah, karena di dalamnya pada orang yang berjamaah itu ada orang yang kecil, juga ada orang yang tua, ada orang yang lemah, dan juga ada orang yang mempunyai hajat. Maka apabila kamu melaksanakan sholat dengan sendirian, maka kerjakanlah sesuai dengan kehendakmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pemahaman hadis ini, para pemirsa rahimakumullah, fikul hadis, pemahaman hadis ini adalah, yang pertama adalah istighbabu takhfifis sholati mura'atan li halil ma'mumina ma'itamami arkaniya. Kesunatan yaitu bagi seorang imam kesunatan untuk meringankan sholat berjamaah itu dengan menjaga keadaan para makmum beserta menyempurnakan rukun-rukunnya. Artinya kesunatan bagi seorang imam adalah mempercepat dalam berjamaahnya, selagi dalam hal mempercepat itu kita tetap menjaga yaitu rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat tetap kita jaga. Kemudian yang kedua, al-hajatu min umuri dunya udrun fi takhfifis sholati. Hajat dalam urusan dunia adalah undur dalam mempercepat pelaksanaan sholat. Listighalil qalbi biha, karena hatinya ini masih kedungkul, hatinya ini masih terikat dengan urusan dunia. Wansirafil musolli an kamal khusyu'i fiha, dan orang yang sholat itu sulit untuk melaksanakan khusyuk, sholat secara khusyuk. Maka untuk pelaksanaan jamaah ini lebih cepat lebih baik, cepat tapi khusyuk lebih baik daripada pelaksanaan berjamaah lama tapi tidak bisa khusyuk. Oleh karena yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah pelaksanaan sholat berjamaah secara takhfif, secara ringan, secara ringan dalam arti tidak memberatkan kepada makmum. Seperti ketika seorang imam membaca surat-surat, ketika setelah pelaksanaan membaca Fatihah, maka dianjurkan untuk melaksanakan pembacaan sholat dengan bacaan sholat ringan, bacaan sholat yang tidak memberatkan, bacaan sholat yang sebentar. Apabila dalam pelaksanaan jamaah seorang imam
melaksanakan bacaan sholat dengan bacaan surat yang sangat panjang-panjang, nanti malah akhirnya yaitu malah memberatkan si makmum, yaitu malah hilang dalam hal kekhusyuan nih, hilang dalam hal kekhusyuannya. Oleh karena itu, apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, maka cukupkanlah waktu. Yang pertama adalah melaksanakan rukun-rukunnya sholat. Yang kedua adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang ketiga adalah menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Apabila pelaksanaan 3 unsur ini, yaitu rukun sholat, yang sebelumnya dilaksanakan yaitu syarat-syaratnya sholat, yang kedua adalah sunnah-sunnahnya sholat, yang ketiga adalah khusyuk hudur, hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita hudur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka pelaksanaan sholat kita sudah cukup dikatakan sudah sangat baik di awal waktu, kemudian bisa khusyuk, bisa hudur, hati kita benar-benar bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah tidak menghadap siapa-siapa, hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbil Alamin, Allah yang menciptakan segala alam dan jagat raya. Maka apabila kita benar-benar khusyuk, hati kita benar-benar khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak bisa berkomunikasi atau tidak komunikasi dengan dunia luar, tidak berkomunikasi dengan urusan dunia di saat kita melaksanakan sholat, maka sholat kita akan bisa khusyuk. Caranya sholat khusyuk adalah kita semua, hati dan pikiran kita benar-benar tidak komunikasi selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kita benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang kita ucapkan adalah lisan yang merupakan zikir, yang merupakan alat instrumen untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita bisa kita konsentrasikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat salat, dan hati kita bisa khusyuk dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tata cara salat kita khusyuk, setiap lafal demi lafal yang kita ucapkan di saat kita salat, kita memahami bacaan-bacaan salat, kita ketika sujud bahwa kita semua adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah merasa bahwa diri kita sebagai manusia adalah manusia yang kecil, manusia yang lemah, manusia yang tidak punya daya apa-apa. Yang punya kekuatan, daya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita semua merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah sholat, maka kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lihat pelaksanaan sholat, maka kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa besar hati, kita tidak mau melaksanakan ibadah karena diri kita dengan niat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan rukun-rukunnya Islam, sholat tidak mau, puasa tidak mau, haji mampu pun tidak mau, bahkan sedekah, zakat kepada saudara-saudara pun kita tidak mau, maka kita semua direndahkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila orang tidak mau melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan niat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang budiman, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini kita benar-benar adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, maka kita semua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua manusia ini penuh dengan dosa,
Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melanggengkan selalu berzikir yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini selalu merasa dosa dengan melafalkan istighfar yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan. Setiap sesuatu yang sulit akan menjadi mudah, setiap sesuatu yang sempit akan menjadi luas, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang tidak terduga-duga. Apabila kita semua selalu melanggengkan zikir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang termudah untuk kita semua. Apabila kita semua selalu melanggengkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi jalan yang terbaik. Maka Allah memberi solusi dalam kehidupan kita. Maka Allah akan memberikan kemudahan, kelapangan kepada kita semua dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rahmatnya, memberikan maghfirah, dan memberikan yaitu jalan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Semoga bermanfaat untuk pengajian pada kesempatan hari ini, bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita selalu orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu yaitu melanggengkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang-orang selalu ahli istighfar akan diberi jalan lapang, jalan yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.